Bapak, Ibu, tolong jangan langsung geser video ini. Saya serius, tahan dulu sebentar. Karena kalau Bapak atau Ibu adalah pensiunan PNS, TNI, Polri, Hakim, atau keluarga yang selama ini ikut deg-degan menunggu kabar pencairan hak pensiun, maka apa yang akan kita bahas sekarang ini bukan kabar kecil. Ini bukan gosip warung, bukan suara samar dari grup WhatsApp, dan bukan juga judul heboh yang sengaja dibikin lebay cuman supaya orang klik. Hari ini, tanggal 1 April 2026. Dan apa yang saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan ini bisa jadi termasuk informasi yang paling penting buat Bapak Ibu dengar sepanjang tahun ini. Kenapa? Karena yang sedang kita bicarakan bukan cuma soal angka, bukan cuma soal rumor, tapi soal rapelan kenaikan gaji pensiun, soal kapan peluangnya cair, bagaimana jalurnya, dan kenapa sampai hari ini banyak orang masih sama-sama menunggu. Jadi saya mohon, simak baik-baik sampai selesai. Karena kalau cuma dengar setengah-setengah, nanti malah gampang kebawa arus kabar yang belum tentu jelas ujungnya. Coba bayangkan, suasana yang mungkin sangat dekat dengan keseharian Bapak Ibu. Pagi masih sunyi. Azan subuh baru saja selesai. Udara masih dingin, masih enak buat duduk santai di teras. Bapak duduk pelan sambil pegang cangkir teh atau kopi yang masih hangat. Mungkin pakai sarung, mungkin pakai jaket tipis, di tangan ada HP. Sesekali layar dinyalakan, notifikasi dicek, lalu hati kecil bilang, mudah-mudahan hari ini ada kabar baik. Atau mungkin ibu baru pulang habis nganter cucu ke sekolah. Rumah mendadak sepi, anak-anak sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu di tengah rumah yang tenang itu, pikiran kembali ke satu pertanyaan yang beberapa bulan terakhir terasa nempel terus di kepala. Kapan rapelan itu cair? Kapan ada kejelasan? Kapan rasa menunggu ini selesai? Saya paham banget rasa itu. Sungguh. Karena rasa menunggu itu memang enggak enak. Campur aduk. Ada harapan, tapi juga ada keraguan. Mau percaya, tapi takut kecewa lagi. Soalnya kita semua sudah sering mengalami. Sudah berkali-kali ada berita yang bikin jantung naik turun. Ada kabar yang bikin tangan pengin langsung cek rekening. Ada pesan yang seolah-olah bilang, ini dia, sebentar lagi cair. Tapi setelah ditunggu, saldo ya tetap begitu. Bulan berganti, harapan kembali digantung. Bapak mungkin pernah telepon teman lama, teman seangkatan, teman dinas. Lalu tanya pelan-pelan, ada kabar nggak soal rapelan? Dan jawaban yang datang pun sering mirip. Waduh, saya juga belum tahu pasti. Katanya sih iya, tapi takut cuman isu. Nah, justru karena itulah pembahasan ini penting. Saya tidak ingin menambah bingung. Saya tidak ingin mancing emosi. Saya tidak mau ikut-ikutan bikin heboh, lalu isinya muter di tempat. Yang saya mau justru sebaliknya, yaitu menjernihkan, merapikan, dan menjelaskan dengan bahasa yang lebih dekat di telinga Bapak Ibu, tapi tetap berpijak pada hal-hal yang memang disebut dalam narasi ini. Karena Bapak Ibu ini bukan orang sembarangan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah lama mengabdi untuk negeri. Ada yang dulu berdiri di depan kelas dari pagi sampai sore, mengajar anak-anak bangsa dengan penuh kesabaran. Ada yang bertugas menjaga keamanan ketika orang lain tidur nyenyak. Ada yang bekerja di kantor pemerintahan, melayani masyarakat, ngurus administrasi, bantu warga, dan memastikan urusan rakyat tetap jalan. Ada yang turun ke lapangan, ada yang merawat pasien, ada yang mendampingi warga desa, ada yang menyelesaikan pekerjaan yang kadang tidak pernah dilihat orang banyak. Jadi sangat wajar kalau masa pensiun ini seharusnya jadi masa untuk bernapas lebih lega, masa buat menikmati hasil pengabdian, bukan masa yang diisi rasa was-was tiap awal bulan. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu dasar dari semua pembahasan ini. Dalam narasi yang sedang kita susun ulang, fondasi utamanya disebut berada pada Perpres nomor 79 tahun 2025. Ini bukan poin sepele, justru disinilah inti kekuatannya. Beberapa bulan belakangan, media sosial itu ramai banget, campur aduk. Ada yang bilang kenaikan gaji cuma janji manis. Ada yang bilang rapelan pasti cair bulan ini. Ada yang menyebar tangkapan layar yang tidak jelas asalnya, lalu ditulis besar-besar. Info penting, rapelan gelombang pertama cair minggu depan. Kita semua rasanya sudah hafal pola seperti ini. Begitu lihat, hati langsung naik. Tapi beberapa hari kemudian, rekening tidak berubah.
Nah, bedanya narasi kali ini, ia mencoba berdiri di atas sesuatu yang lebih resmi. Disebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah memasukkan agenda kenaikan gaji aparatur negara ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Artinya, isu ini bukan muncul dari bisik-bisik kosong. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut disebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025. Bapak Ibu perlu benar-benar paham arti sebuah perpres. Perpres itu bukan sekadar lembaran kertas, bukan cuma pidato, bukan pula sekadar kalimat manis yang enak didengar tapi nggak ada ujungnya. Perpres adalah produk hukum resmi yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau suatu kebijakan sudah masuk dalam bentuk perpres, itu artinya kebijakan tersebut sudah naik kelas dari sekadar wacana menjadi komitmen eksekutif yang tertulis. Ada landasan hukumnya, ada bobot kenegaraannya, dan aparatur pemerintah pada dasarnya harus menyesuaikan langkah berdasarkan aturan itu. Maka ketika ada orang bilang, itu mah cuman isu, narasi ini justru mengajak kita melihat bahwa ada dasar yang lebih serius daripada sekadar omongan grup. Lalu siapa saja yang disebut mendapat perhatian dalam penyesuaian penghasilan ini? Disebutkan ada beberapa profesi strategis yang punya peran besar bagi bangsa. Pertama, guru dan dosen, para pahlawan pendidikan. Bayangkan saja, dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pelosok, mereka berdiri di depan kelas, mengajar, mendidik, membimbing. Ada yang masih ingat aroma kapur tulis, ada yang masih ingat bawa tumpukan kertas ulangan untuk dikoreksi di rumah. Ada yang berangkat pagi-pagi naik sepeda, naik motor tua, bahkan jalan jauh supaya tidak terlambat masuk kelas. Kedua, tenaga kesehatan. Dokter, perawat, bidan, dan para tenaga medis lain yang berdiri di barisan depan, apalagi ketika masa pandemi. Saat banyak orang takut keluar rumah, mereka justru harus tetap masuk, tetap merawat, tetap menyuntik, tetap membalut luka, tetap mendampingi pasien di saat-saat yang paling berat. Ketiga, penyuluh. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh keluarga berencana, yang kadang kerjanya tidak banyak diliput, tapi jasanya terasa langsung di masyarakat. Keempat, TNI dan Polri, para penjaga kedaulatan dan keamanan negara. Rela berjaga siang malam, berdiri di perbatasan, di pos-pos terpencil, jauh dari keluarga, supaya rakyat bisa hidup lebih tenang. Kelima, pejabat negara dan aparatur sipil dari berbagai tingkatan, dari yang paling atas sampai yang ada di lapangan, yang menggerakkan birokrasi, mengurus administrasi, menyalurkan kebijakan, dan memastikan negara tetap berjalan. Nah, sampai titik ini, biasanya muncul pertanyaan yang sangat manusiawi dari para pensiunan. Kalau yang disebut itu ASN aktif, guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, pejabat negara, lalu kami yang sudah pensiun bagaimana? Ini pertanyaan yang wajar banget, bukan pertanyaan berlebihan. Karena jangan sampai yang dulu ikut capek, ikut berjuang, ikut mengabdi puluhan tahun, begitu memasuki masa purna bakti malah seperti dilupakan. Tetapi justru disinilah narasi ini mengajak kita melihat mekanisme yang selama ini berjalan dalam sistem penggajian dan pensiun di Indonesia. Secara umum, ketika ada kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif, penyesuaian terhadap gaji pensiun biasanya ikut bergerak. Kenapa? Karena pensiun dihitung dari persentase tertentu terhadap gaji pokok terakhir saat masih aktif. Dalam narasi ini, disebut angka umumnya sekitar 75%. Biar lebih kebayang, kita pakai ilustrasi yang juga disebut dalam naskah. Misalnya, ada seorang pensiunan guru dengan gaji pokok terakhir, 3,1 per bulan. Kalau hak pensiunnya 75%, berarti ia menerima sekitar 2,000 ribu. Nah, kalau pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif menjadi 3,600 ribu, maka secara logika, penyesuaian hak pensiun yang dihitung 75% dari angka baru akan menjadi 2,700 ribu. Di situ ada selisih 4,000 ribu per bulan. Buat sebagian orang mungkin terdengar biasa, tapi buat pensiunan, angka segitu itu sangat berarti. Bisa untuk beli beras, bisa buat tambah lauk, bisa untuk bayar listrik, bisa untuk beli obat rutin, bisa untuk kasih uang jajan cucu.
Jadi kenaikan itu bukan cuma cantik di atas kertas, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar, dalam narasi ini disebut bahwa pensiunan tidak dituliskan secara eksplisit di Perpres nomor 79 tahun 2025. Tapi harapan itu tetap ada. Kenapa? Karena rasanya sulit dibayangkan jika pemerintah menaikkan penghasilan ASN aktif, namun para pensiunan dibiarkan diam di tempat tanpa penyesuaian. Itu bisa menimbulkan rasa tidak adil. Dan secara pengalaman selama ini, setiap ada pembahasan kenaikan gaji pokok aktif, isu tentang penyesuaian pensiun hampir selalu ikut muncul. Jadi, meskipun belum tertulis gamblang di titik itu, optimisme tetap tumbuh bahwa mekanismenya bisa bergerak ke arah yang sama. Sebelum kita terlalu jauh, ada satu istilah yang harus kita luruskan dulu, yaitu rapelan. Ini penting, karena kata rapel sering bikin orang salah paham. Ada yang mengira itu bonus, ada yang mengira hadiah, ada yang menganggap seperti THR dadakan. Padahal bukan begitu, rapel adalah pembayaran selisih yang sebenarnya sudah menjadi hak, tetapi pembayarannya tertunda karena proses administrasi dan regulasi belum tuntas. Gampangnya begini, misalnya kebijakan kenaikan secara hukum berlaku mulai 1 Januari 2026. Tapi karena aturan teknis baru selesai pada April atau Mei 2026, maka selisih dari Januari, Februari, dan Maret dibayarkan sekaligus. Nah, itulah yang disebut rapelan. Jadi kalau nanti benar-benar dibayarkan, itu bukan uang kejutan yang turun dari langit. Itu hak yang memang sudah seharusnya diterima, hanya datangnya belakangan. Makna rapelan bagi kehidupan pensiunan juga bukan hal kecil. Ada yang mungkin langsung berpikir untuk menutup kebutuhan rumah tangga yang sempat tertunda. Ada yang ingin menyisihkan buat biaya sekolah cucu. Ada yang ingin menabung sedikit demi sedikit supaya suatu hari bisa berangkat umrah. Ada yang mungkin cuma ingin memasak lauk yang lebih enak di rumah tanpa harus terlalu lama berhitung. Ada juga yang mungkin ingin membelikan sesuatu untuk pasangan yang sudah menemani puluhan tahun dalam suka dan duka. Karena itu, rapelan bukan sekadar angka di notifikasi transfer. Bagi banyak pensiunan, itu terasa seperti bentuk penghargaan, tanda bahwa pengabdian puluhan tahun tidak sepenuhnya dilupakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang menunggu, yaitu respons dari Taspen. Dalam narasi ini, Taspen digambarkan memberi jawaban yang justru jujur dan cukup transparan. Banyak peserta yang bertanya di media sosial, THR sudah cair, sekarang tinggal nunggu rapelan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya? Lalu Taspen menjawab bahwa mereka memahami antusiasme para peserta, tetapi regulasi teknis resmi dari pemerintah terkait rapel atau kenaikan gaji pensiun memang belum diterbitkan. Nah, di sini poinnya sangat penting. Taspen tidak bisa sembarang mencairkan uang kalau dasar hukumnya belum turun. Harus ada aturan turunan yang jelas, bisa berupa peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, dan kapan mulai berlakunya. Justru dari sini kelihatan bahwa Taspen sedang menjaga proses tetap profesional. Mereka tidak memberikan janji manis. Mereka tidak melempar harapan palsu. Mereka tidak bilang, tenang, besok masuk kok. Padahal aturan resminya belum ada. Mereka jujur bahwa proses itu masih bergerak di level pemerintah pusat. Dalam narasi ini bahkan diibaratkan seperti kereta yang sebenarnya sudah siap jalan. Bahan bakar sudah terisi, penumpang sudah duduk, mesinnya sudah hidup. Tapi kereta itu tetap belum bisa berangkat kalau lampu hijau dari kepala stasiun belum muncul. Taspen itu ibarat operator kereta, sementara lampu hijau tetap ada di tangan pemerintah pusat. Di sisi lain, ada juga sinyal yang datang dari Menteri Keuangan. Dalam narasi ini disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah sedang melakukan evaluasi fiskal mendalam untuk triwulan pertama 2026, yaitu Januari sampai Maret. Kenapa kalimat ini penting? Karena negara tidak bisa asal buka keran anggaran besar tanpa hitungan yang matang. Pemerintah harus memastikan APBN tetap kuat. Jangan lupa, negara punya banyak sekali kewajiban. Ada gaji pegawai, ada pensiun, ada cicilan utang, ada pembangunan infrastruktur, ada bantuan sosial, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM, dan banyak pengeluaran lain yang harus dijaga keseimbangannya. Jadi, ketika Menteri Keuangan bicara evaluasi fiskal, itu bukan berarti menolak atau menunda tanpa alasan.
Justru itu menunjukkan bahwa keputusan besar seperti kenaikan gaji dan penyesuaian pensiun sedang dihitung dengan sungguh-sungguh, supaya kalau nanti dijalankan, kebijakannya stabil dan tidak mengguncang kondisi keuangan negara. Kalau dipikir dengan kepala dingin, ini sebenarnya justru kabar yang lumayan baik, karena yang dibutuhkan pensiunan bukan sekadar bantuan sesaat, yang dibutuhkan adalah kepastian yang aman, stabil, dan bisa dinikmati secara berkelanjutan. Maka proses kehati-hatian ini memang bikin deg-degan karena menunggu, tapi ada logikanya, ada alasannya. Sekarang, mari kita susun semuanya menjadi gambar yang lebih jelas. Ada 3 titik data utama yang dalam narasi ini menjadi dasar pembacaan situasi. Pertama, Perpres nomor 79 tahun 2025 disebut sudah terbit dan menjadi dasar hukum kuat untuk penyesuaian gaji aparatur negara. Kedua, Taspen menyatakan mereka belum menerima regulasi teknis resmi yang mengatur mekanisme pembayaran kenaikan gaji pensiun beserta rapelannya. Ketiga, Menteri Keuangan menyebut evaluasi fiskal perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk triwulan pertama 2026. Dari 3 titik ini, muncullah proyeksi yang dianggap paling masuk akal, yaitu bahwa momentum pengambilan keputusan kuat diperkirakan terjadi sekitar pertengahan sampai akhir April 2026. Kenapa April? Karena pada fase itu, hasil evaluasi fiskal awal untuk Januari sampai Maret sudah mulai bisa dibaca. Pemerintah punya gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerimaan dan belanja negara. Kalau dari situ lampu hijau mulai diberikan, maka tahap berikutnya akan bergerak ke penerbitan regulasi teknis. Dalam narasi ini, dijelaskan bahwa aturan teknis itu bisa berbentuk PP tentang gaji PNS atau PMK tentang kenaikan tunjangan pensiun. Setelah itu, biasanya butuh waktu sekitar 2-4 minggu untuk proses lanjutan. Aturan perlu disosialisasikan. Taspen dan PT Pos Indonesia perlu memahami detailnya. Mekanisme rapelan harus dijelaskan. Besaran penyesuaian per golongan harus dihitung. Data peserta pensiun harus diverifikasi supaya tidak ada yang terlewat atau salah bayar. Setelah semua tahap itu jalan, barulah pencairan aktual ke rekening peserta bisa dilakukan. Maka dalam skenario yang paling optimistis, kalau tidak ada kendala besar, pencairan rapelan dan pembayaran dengan nominal baru disebut berpeluang dimulai pada triwulan kedua 2026. Paling cepat bisa sekitar pertengahan April. Tapi kalau ada proses teknis yang butuh waktu lebih, sangat mungkin bergeser ke Mei atau bahkan awal Juni 2026. Jadi kalau ditanya jujur, jawabannya memang belum bisa pasti tanggal segini. Yang bisa dibaca dari narasi ini adalah bahwa prosesnya sedang bergerak, sinyal-sinyalnya ada, tetapi tahapan teknisnya belum selesai. Nah, masalahnya, di luar sana kabar-kabar liar sudah keburu beredar kemana-mana. Grup WhatsApp ramai, Facebook ramai, YouTube juga penuh dengan judul-judul bombastis. Ada yang bilang rapel cair Maret, ada yang bilang cair April, ada yang bahkan nekat bikin daftar nominal per golongan, seolah-olah semuanya sudah diputuskan. Inilah yang membuat banyak orang gampang ikut emosional. Dalam narasi ini bahkan ditegaskan bahwa sampai tanggal 25 Maret 2026, berdasarkan informasi yang disebut berasal dari kanal resmi seperti media sosial PT Taspen, situs Kementerian Keuangan, dan sumber resmi lainnya, belum ada satupun regulasi baru yang secara spesifik mengatur pencairan rapelan pensiunan untuk periode yang sedang ramai dibicarakan itu. Jadi semua tanggal pasti yang beredar sebelum ada pengumuman resmi, ya masih bersifat prediksi, harapan, dugaan, atau bahkan sensasi belaka.